Welcome to my channel. Ya, halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga Happy Friday. Happy buat kalian yang menjadi fans MU mungkin karena baru saja memastikan satu tiket ke Partai Puncak Europa League 2025. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas yang happy-happy dari tim nasional kita 27 hari menjelang pertandingan menghadapi China. Ya, kita akan menghadapi China 5 Juni 2025 di Gelora Bung Karno dan selang 5 hari di Osaka. Ya, menghadapi Jepang dalam dua partai pamungkas dari grup C di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Dan tidak lama lagi, jadi 27 hari itu waktu yang sangat singkat. Ada beberapa hal yang menarik gua bahas. Ini random aja. Soal TC gue udah sebut, kemudian soal tiket war dan juga soal naturalisasi. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum gua bahas lebih detail juga ada satu topik, yaitu komposisi pemain kita di tim nasional. Tentunya di sisi kanan, tentunya gue akan melengkapi apa yang gue bridging di awal tadi soal naturalisasi. Banyak yang bertanya nih, kira-kira Bung, apakah nanti ada naturalisasi lagi? Jawabannya 99% tidak ada. Dan ini sudah jauh-jauh hari gue gaungkan. Kenapa? Karena ya sudahlah, jangan terlalu banyak untuk saat ini. Biarkanlah pemain yang ada yang cukup bagus beradaptasi, mendapatkan chemistry, dan itu bisa dilakukan nanti dalam TC yang akan dilakukan dalam beberapa hari dari 26 Mei ya, bulan ini tentunya, di mana nanti channel Bung Harpa juga rencananya akan hadir di sana melaporkan ke kalian perkembangan persiapan mereka. Dan itu yang pertama, jadi nggak ada pemain naturalisasi yang baru sampai bulan Juni ya. Nanti setelah itu kita nggak tahu, kita tunggu lagi. Yang pasti di sini sangat penting supaya kita bisa kompak, benar-benar bisa memaksimalkan pertandingan menghadapi China. Dan seperti juga yang bisa mungkin kalian tonton ya di konten gua sebelum ini, jadi sudah ada lebih dari 10 pemain yang timnya sudah tidak main lagi di kompetisi karena sudah selesai. Ya, ada 3 dari Inggris, yaitu Marcelo Ferdinand, Ole Romney, kemudian juga Nathan Choon, kemudian juga ada dari Belgia udah selesai semua, Ragnar, kemudian juga Sean Patinama dan juga Joe Pelupesi. Nah, soal Sean Patinama nanti gua akan ada cerita tersendiri ya, karena kontraknya diputus atau selesai dengan AS Open. Dan buat kalian yang juga sering nonton Rapat Abroad, kalian pasti tahu ya, begitu strugglingnya Sean Patinama di AS Open. Dia kalah bersaing, gue sampai hafal ya, pesaingnya itu namanya Teddy Aloh di sisi kiri, sehingga ya nggak ada chance buat dia. Dan ini adalah salah satu pemain yang paling kencang santer diisukan akan merumput di Liga Indonesia. Ya, kabar yang gue terima katanya sih ke Borneo FC atau Bali United, dua-duanya B, tapi kita nggak tahu, kita tunggu aja. Yang pasti udah selesai, jadi mudah-mudahan nanti ya, gue nggak tahu, mungkin dia liburan dulu ke Bali sambil mengisi waktu. Dan gue dapat info dia menjaga benar ininya shape-nya. Di klub dia masih latihan, dan setelah itu dia juga latihan sendiri. Jadi luar biasa, tapi mungkin sekitar 3-4 hari dia akan ke Bali duluan sebelum akhirnya bergabung dengan teman-teman TC. Jadi it's okay, mudah-mudahan tetap semangat Sean Patinama, walaupun persaingan di sisi kiri begitu ketat ya. Tapi tidak demikian di sisi kanan yang nanti akan gue bahas ya. Oke. Kemudian itu tidak ada naturalisasi. Tiket war itu diperkirakan akan berlangsung minggu depan atau tengah Mei, dan dalam dia 2-3-4 hari inilah akan diumumkan tanggal persisnya ya. Jadi kita siap-siap semua, karena dipastikan tiket ini seperti sebelum-sebelumnya akan sold out ya. Tinggal pertanyaannya, apakah tiket ini naikin atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti ini partai yang semua orang ingin menyaksikan ya. Ini sangat menarik. Kalau Jepang ya tersaring ya, karena main away biayanya besar, effortnya juga besar, dan ada butuh waktu, tenaga dan lain-lain, sehingga ya walaupun tiketnya katanya sold out juga ya, cuman ya pasti nggak akan seramai menghadapi China. Oke, lanjut, kita akan bahas soal sedikit pemain. Kemarin mungkin kalau kalian nonton, ada pertandingan USA Open ya, di mana Paes di sana tidak dimainkan. Kalau kalian hanya melihat data mungkin agak kaget juga ya. Saat itu memang Dallas berhasil mengalahkan Alta 3-1. Paes nggak ada di bangku, nggak main sebagai starter, cadangannya agak mengagetkan. Tapi ini US Open, jadi memang dirotasi. Jadi mudah-mudahan nggak ada masalah, karena sejauh ini juga performa Martin Paes cukup baik lah ya. Mungkin agak susah juga kita menilai ya, tapi secara umum cukup baik. Jadi dia aman,
Dan pun seperti itu dia nanti kan nggak akan bisa main juga tanggal 5 Juni. Nanti Emil Laudero yang akan main. Jadi concern kita nanti lebih kepada Emil Laudero di Palermo. Kita nggak tahu seperti apa. Seperti yang gue bilang berkali-kali, ya kita senang kalau Palermo bisa melaju terus sampai ke partai final playoff promosi. Tapi masalahnya adalah tentunya dia akan banyak menyita waktu sehingga akan mepet bergabung dengan tim nasional kita. Jadi mungkin dia nggak akan ikut TC kalau memang Palermo terus melaju sampai final playoff promosi. Jadi mungkin dia akan langsung ke Jakarta untuk bergabung di dengan timnas dan akan mungkin mengikuti paling lambat ya H-1 itu paling lambat banget ya official training, tapi kemungkinan dia akan sampai mungkin H-3 atau H-4. Oke. Sementara itu sedikit gua update juga soal Tom Hai. Hampir pasti sih klubnya. Kalau degradasi ya udah pasti, cuman apakah otomatis atau ada playoff degradasi juga nih? Tapi kemungkinan sih kecil mereka playoff degradasi. Minggu ini Almere City akan menghadapi Sparta Rotterdam. Ya kalau Almere City nggak bisa menang, artinya mereka pasti otomatis degradasi. Bukan yang ada playoffnya. Jadi artinya 18 Mei Tom Hai sudah selesai, kompetisinya nggak perlu ada lagi playoff degradasi bla bla bla. Jadi dia sama juga nih, bisa lebih cepat juga bergabung dan hampir pasti akan bergabung dengan TC ya, timnas dengan TC di Bali. Oke. Last but not least, ini yang akan gue bahas di kalian soal soal komposisi formasi pertahanan tim nasional kita di sisi kanan. Kalau di sisi kiri, gue rasa sih harusnya aman terkendali ya. Ada Calvin Verdong di sana, bahkan pelapisnya juga ada Sen Patinama. Dean James masih berkejaran dengan waktu karena dari pertandingan terakhir Go Ahead Eagles dia masih belum ada di bangku cadangan sama sekali. Jadi masih cedera. Waktunya sangat sempit seperti yang gue bilang, 27 hari lagi kita nggak tahu. Ya malah kita juga masih menunggu pemain yang lain seperti Ragnar yang belum jelas bagaimana kondisi terakhirnya. Gue nggak tahu, mungkin kalau kalian ada update boleh di-share. Tapi terakhir ya dia masih sampai dengan pertandingan terakhir di Belgia Pro Liga, dia masih belum main. Demikian juga dengan Kevin Dix. Nah ini akan gue bahas. Karena sisi kanan ini penting. Kevin Dix secara chemistry memang menurut gue belum terlalu menyatu bersama timnas, tapi secara skill dia sangat kontributif. Sebenarnya kita masih memerlukan dia, tapi harus ada mitigasinya juga nih. Kalau memang dia nggak bisa tampil nanti tanggal 5 Juni, terutama itu partai yang sangat penting ya, karena kalau kita menang dan Bahrain terpleset dari Saudi, maka kita otomatis kunci round 4 gitu. Jadi di kanan. Nah, siapa yang akan menjadi pengganti Kevin Dix? Nah, ini ada dua opsi yang paling kuat sebenarnya. Mungkin kalian setuju, mungkin enggak ya. Yang pertama Sandy Walsh. Sandy Walsh kita tahu adalah pemain yang cukup bagus, sangat bagus mungkin ya kalau bisa dibilang demikian. Dan yang dia punya kelebihan adalah dia sudah kenal dengan karakter satu timnya. Sudah salah satu pemain yang bergabung ke timnas cukup awal, performanya cukup stabil menurut gua. Dan jangan lupa dia adalah pencetak gol pertama bagi tim nasional kita di round 3 ke gawang Arab ya, walaupun tendangannya Ragnar. Cuman memang di Yokohama Mariners dia masih struggling, masih berjuang untuk mendapatkan minute play. Udah 5 atau 6 pertandingan dia nggak main sama sekali, termasuk terakhir melawan Al Nassr. Kita nggak tahu, dia besok ada pertandingan di J-League. Mudah-mudahan dia bisa main supaya kembali kepercayaan diri dan touch dan juga body shape-nya dan kebugarannya dan lain-lain, serta competitiveness levelnya juga. Cuman kalaupun misalnya ada pertimbangan kalau kita menggunakan parameter yang disampaikan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia di perkenalan dia sebagai pelatih tim nasional kita, maka Sandy Walsh terancam. Nah, justru ada kandidat kuda hitam yang selama ini mungkin jarang mendapatkan tempat, yaitu Elino Renders. Ya kebetulan beberapa hari lalu dia main cukup baik ya. Dia bermain full selama 90 menit sebagai starter dan tidak tergantikan saat timnya mengalahkan NAC Breda 3-1. Dan ini adalah untuk kedua kalinya berturut-turut dia main full. Ya sebelumnya pun saat dihajar PSV kalau gua nggak salah ya, dia juga main sebagai starter dan full. Artinya ada kepercayaan yang cukup bagus dari pelatihnya ya, terlepas dari mungkin ada pesaing yang cedera, untuk mengisi sisi kanan pertahanan dari Pek Zwolle, dan dia bermain di sisi kanan. Bedanya memang di Pek Zwolle bermain dalam formasi 4 back, dia sebagai back kanan. Tapi that's matter, gua rasa itu nggak terlalu beda jauh, dan ini pemain yang memang versatile. Ya bisa main di kanan, bisa main di bisa main di right back, bisa main di MR, bisa main di attacking midfield right. Bahkan juga gue inget dia pernah bermain sebagai striker beberapa waktu lalu ya. Dan dalam 5 pertandingan terakhir kalau kita mau panjangkan lagi, dia tampil 4 kali, 2 kali sebagai starter dan main full, 2 kali dari bangku cadangan, dan hanya 1 kali dia masuk DSP tapi nggak main sama sekali. Nah yang ketiga mungkin ada kandidatnya adalah Yakob Sayuri mungkin ya. Kalau Asnawi mungkin agak susah ya, tapi yang pasti kalau menurut gue sih
kan ini nggak akan jauh dari Sandy Walsh ataupun Ellie Renders kalau memang benar-benar Kevin Dix tidak bisa in time sembuh nanti tanggal 5 Juni. Nah, menurut kalian soal bek kanan ini apakah kalian setuju atau punya pendapat lain atau mungkin mengubah formasi supaya mengakomodir pemain lain untuk bisa tampil di formasi yang nanti akan kita tunggu tanggal 5 Juni menghadapi China, pertandingan sangat penting. Teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak. Itu dulu aja. Semoga kalian terhibur dan juga menjadi informasi yang bermanfaat. Sehat selalu dan adios.